Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi suatu kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, dan kenikmatan sempat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan, melaksanakan aktivitas yang sudah menjadi kewajiban kita bersama, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pertemuan di pagi hari ini atau pada hari ini kita akan membahas kaitannya dengan teori masuknya Islam ke Indonesia. Mengenai kapan agama Islam mulai masuk ke Indonesia, para ahli sejarah masih berbeda pendapat. Selain itu juga masing-masing para ahli mempunyai pendapat yang menggunakan berbagai macam sumber, baik dari arkeologi, kemudian ada beberapa tulisan dari sumber barat maupun dari timur. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kedatangan agama Islam pertama kali di Indonesia terjadi pada pertengahan Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Pendapat pertama ini didukung oleh beberapa bukti, antara lain yang pertama dari catatan sejarah kerajaan Cina, kemudian yang kedua berita Cokufi, dan yang ketiga adalah berita Jepang. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Satu-satunya sumber ini adalah telah ditemukannya makam panjang di daerah Leran, Manyar, Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun beserta rombongannya. Pada makam ini terdapat prasasti huruf Arab yang berangka tahun 1082 Masehi. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada munculnya kerajaan Samodra Pasai yang bercorak Islam
pada abad ke-13 Masehi. Kemudian pendapat ini diperkuat oleh bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama adalah berita Ibnu Battuta. Pendapat ini didukung oleh berita Ibnu Battuta pada abad ke-13 Masehi serta batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh ditemukan di Sumatera Utara dan berangka pada bulan Ramadan 676 Hijriah atau 1297 Masehi, yang mana Sultan Malik As-Saleh dikenal sebagai seorang pengajar tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Menurut catatan perjalanan Marco Polo ini merupakan pelaut asal Italia. Berdasarkan catatan sejarah Marco Polo, beliau sempat singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai dalam pelayarannya kembali ke Eropa dari Cina. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian yang keempat, menurut Ahmad Mansur Suryanegara, ya, dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori. Yang pertama adalah teori Mekah, kemudian yang kedua adalah teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Kemudian ya, yang pertama adalah teori Mekah, bahwa teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa agama Islam ke Indonesia itu berasal dari Arab, terutama Mesir. Nah, teori ini berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pada abad ke-7 tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4 Masehi. Hal ini juga sesuai dengan berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang yang antara lain menceritakan tentang orang-orang Taksih, sebutan untuk bangsa Arab yang
mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima. Kemudian yang kedua, kerajaan Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan di Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut atau menganut mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga adalah raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Kemudian teori yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-15 Masehi dengan dibawa oleh bangsa Persia yang sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia ini didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peringatan 10 Muharram atau hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati oleh kaum Syiah atau Islam yang ada di Iran. Kemudian yang kedua, kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, jabar jer, fathah, dhammah, dan kasroh. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Cambai ini berasal dari India, diyakini sebagai pihak yang membawa agama Islam ke Indonesia. Nah, teori ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, hubungan dengan yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah,
kemudian Eropa. Kemudian yang ketiga, adanya batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh, yaitu Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang bertuliskan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang keempat adalah teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain adalah Profesor Slamet Muljana, H.J. de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah corak keislaman di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah dakwah Islam, para mubaligh menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana melalui bahasa budaya sebagaimana dilakukan oleh para wali songo. Nilai-nilai Islam meliputi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Corak keislaman dan keanekaragaman dapat disaksikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni, budaya, sosial politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, bahkan dalam tatanan berbangsa dan bernegara yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Nah, corak keislaman di Indonesia ini dapat dilihat dari politik, kemudian yang kedua dari seni dan budaya, kemudian yang ketiga dilihat dari pendidikan, dan yang keempat dilihat dari perekonomian. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, inilah ada beberapa pendapat, ada beberapa teori kapan tepatnya agama Islam itu sampai di Indonesia. Semua adalah benar, walaupun di sini masih ada perbedaan. Semua pendapat itu benar, semua pendapat itu baik. Ya, semuanya itu benar dan semua itu adalah baik. Maka adanya perbedaan inilah sehingga kita semuanya harus bisa dan mampu mengambil hikmah dari perbedaan pendapat itu. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Sedikit materi ini semoga ini bisa bermanfaat khususnya kita semuanya, khususnya untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.